Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumpa kita dengan pertemuan kali ini dengan tema meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal bersama saya, Bu Rahmat Tahir Emang. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih. Silakan ditonton sampai habis agar mendapatkan manfaat dan memahami benar apa itu optimis, ikhtiar dan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Tujuan materi optimis, ikhtiar dan tawakal adalah agar siswa dapat membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang berikutnya dapat menerjemahkan ayat Al-Quran dan hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian selanjutnya dapat menghafalkan ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami kandungan Al-Quran dan hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan yang terakhir adalah dapat mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, yaitu bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama adalah optimis. Optimis adalah keyakinan atas segala sesuatu dari segi kebaikan dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memerintahkan bersikap optimis dan tidak bersikap sebaliknya, yaitu pesimis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Zumar ayat 53 yang berbunyi sebagai berikut. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Arti Quran surah As-Zumar surah 39 ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan Quran surah As-Zumar yang kita bacakan tadi, pertama adalah jika hamba itu melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas di sini adalah hamba-hamba yang melakukan perbuatan dosa, yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwasanya kita hidup sebagai manusia di dunia ini tidak pernah luput dari dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar yang sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Maka mestinya
kita harus segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita perbuat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa hambanya, maka kita sebagai hamba tak kalah melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang sengaja atau tidak sengaja, hendaklah kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan taubat yang sesungguhnya, atau disebut juga dengan taubatun nasuha. Artinya taubat melakukan perbuatan dosa tersebut dan tidak akan pernah mengulanginya lagi, dan menggantikannya dengan perbuatan atau amal yang baik. Itulah yang dimaksud dengan taubatun nasuha atau taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga adalah kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya umat Islam yang memiliki sifat berputus asa termasuk sikap yang tercela. Oleh karena itu, kita harus memiliki sifat optimis akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala asal kita berusaha dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Hadis tentang optimis. Kita sudah membaca tadi ayat Al-Quran tentang optimis. Sekarang mari kita baca bersama hadis Rasulullah SAW tentang optimis. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Abasata qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama syaihin kabirun yadda'imu ala asa lahu faqala ya Rasulallahi inna li godaratin wa fujurat fahal yaghfiru li qala alasta tashhadu an la ilaha illallah qala bala wa asyhadu annaka rasulullah qala qad ghufira laka godaratuka wa fujaratuka rawahu Ahmad 18.615. Artinya, dari Amr bin Abasara radhiyallahu anhu ia berkata, telah datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam seorang tua bangka yang bersandar pada tongkat. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki banyak kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin Allah mengampuniku? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lelaki itu menjawab, benar, dan saya pun bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah mengampuni kesalahan dan maksiat yang telah kamu lakukan. Hadis riwayat Ahmad 18.615. Dari hadis ini dipahami bahwa seseorang yang telah melakukan dosa atau maksiat, selama dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah Rasulnya, kemudian dia melakukan tobat yang sesungguhnya, maka insya Allah dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melakukan istighfar dalam setiap perbuatan
yang sengaja ataupun tidak sengaja, yaitu merupakan perbuatan dosa, agar dosa-dosa yang kita lakukan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga. Amin. Yang ketiga adalah Al-Quran tentang ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan atau keinginan atau cita-cita. Jadi ada usaha maksimal untuk mencapai suatu tujuan, itu yang disebut dengan ikhtiar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 42 yang berkaitan dengan ikhtiar. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'iyahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kandungan Quran surah An-Najm surah 53 ayat 39 dan 4 sampai 42 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halal. Jadi dalam bekerja mencari nafkah, apapun profesi kita, baik sebagai seorang petani, tukang beca, pedagang, buruh bangunan, buruh pelabuhan, dan lain sebagainya, jika kita bekerja mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga sebagai rasa tanggung jawab, maka itu dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lakukanlah segala sesuatu itu karena Allah. Insya Allah Allah akan memberikan balasan daripada apa yang kita usahakan itu. Sebagaimana kandungan yang kedua, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Pahala yang besar dari usaha yang dia lakukan untuk mencapai atau berusaha memenuhi bekal kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, yang ketiga, hendaklah ikhtiar yang kita lakukan, baik itu ikhtiar atau usaha yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah itu yang berhubungan langsung, yaitu misalnya kita sholat, puasa, zakat, haji, maupun yang berkaitan dengan urusan dunia, yaitu kita bekerja, berusaha, mencari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan dari setiap usaha. Yang keempat adalah, jadi ketika kita ingin berhasil dari usaha atau ikhtiar yang kita lakukan, maka hendaklah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan optimal. Tidak bermalas-malasan atau bersikap skeptis atau pesimis.
Memang dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita melakukan segala sesuatu, tidak semua itu berhasil dengan baik. Tapi kita tidak boleh tidak boleh berputus asa atau menyurutkan semangat kita. Kita tetap harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh berusaha bekerja dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya dan pertolongannya kepada hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam kehidupannya, baik itu dalam beribadah maupun dalam kehidupan berusaha untuk kebutuhan kehidupannya di dunia. Nomor 4 adalah hadis tentang ikhtiar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ayahtiba ahadukum husmatan ala zahrihi khairul lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mencari kayu bakar dan dipikulnya kayu itu, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi atau tidak memberi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, hendaknya kita memahami semua bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang yang berusaha bekerja mencari nafkah, apapun pekerjaannya itu lebih baik baginya daripada dia menjadi orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau dia bermalas-malasan, atau dia mencari jalan pintas dengan cara meminta-minta. Karena sesungguhnya memberi itu lebih baik daripada meminta. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini mengajarkan kepada kita semua agar bisa berusaha mencari nafkah, apapun yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki setiap makhluk asal dia mau berusaha mencarinya. Nomor 5 adalah ayat Al-Quran tentang tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Berkaitan dengan tawakal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kandungan Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 159 yang pertama adalah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur, dan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran ini, ayat ini Allah menjelaskan bahwa dengan sifat lemah lembut dan santun yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah modal yang utama dalam berdakwah kepada kaum muslimin ketika itu. Karena sekiranya jika Rasulullah bersikap keras dan berhati kasar, tentulah orang-orang di sekitarnya akan menjauhinya. Kemudian pada ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan atas dosa dan kesalahan orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah untuk mencari solusi yang dihadapi ketika itu. Hal ini berkaitan dengan peristiwa terjadinya perang Uhud, di mana Rasulullah dan para pasukannya mengalami kekalahan akibat daripada adanya yang tidak tunduk atau tidak patuh kepada perintah Rasulullah, sehingga terjadi kekalahan bagi kaum muslimin. Akan tetapi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap berlaku lemah lembut, santun kepada para sahabat dan tidak bersikap keras dan berhati kasar. Karena seandainya Rasulullah melakukan hal yang seperti itu, maka tentu mereka akan dijauhi. Para sahabat akan lari daripadanya. Dan Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk mengajak para sahabat bermusyawarah untuk mencari solusi yang dihadapi ketika itu, yaitu dalam hal berjuang menegakkan kalimat Allah. Dan hasil daripada musyawarah atau diskusi yang dilaksanakan pada waktu itu adalah menjadi tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan dengan penuh keistiqomahan atau komitmen. Dan apabila telah membulatkan tekad atas suatu masalah, maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertawakal kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia dianjurkan berusaha, bekerja, dan setelah itu kita berdoa kepada Allah. Dan bagaimana hasil daripada usaha kita? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sudah menjadi hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berusaha, bekerja adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba. Apapun hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6 adalah hadis tentang tawakal. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yarzuqu tayran
Tagdu himasan wa taruhu bitona, rawahu Tirmizi. Arti ayat hadis di atas adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong atau lapar, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh atau kenyang. Hadis riwayat Tirmizi 2266. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingin berusaha mencari nafkah, insya Allah diberikan rezeki kepadanya. Barang siapa dalam ayat yang lain Quran surah At-Talaq akhir ayat 2 kemudian awal ayat ketiga, yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diberikan jalan keluar daripada masalahnya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan menjadi penolong baginya. Allah akan menyelesaikan segala urusannya. Oleh karena itu, hendaklah kita memperkuat iman kita, kemudian memperkuat usaha kita, lalu selanjutnya kita bertawakal kepada Allah. Siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Dan kalau dia kekurangan rezeki, akan Allah datangkan rezeki yang tidak pernah kita duga dari mana asalnya, atau kita tidak pernah menduga dari mana datangnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha luas rezekinya. Dan setiap masalah yang kita hadapi, insya Allah Allah akan menyelesaikannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menguatkan iman kita kepada Allah, kemudian kita memperkuat ibadah kita kepada Allah, dan tentu kita senantiasa juga berikhtiar dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan selanjutnya, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu merahmati dan menolong kita semua. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal ini dapat kita pahami dan dapat menambah wawasan keilmuan kita. Semoga apa yang disampaikan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Semoga kita selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.